merasakan gerakan ini kalau akan lebih besar. Seluruh provinsi, seluruh tokoh ya, di daerah-daerah, angkatlah salah satu yang kita semua lihat, pelanggaran-pelanggaran itu diwujudkan dalam bentuk tuntutan hukum dan harus untuk dituntut. Cara menuntutnya tentunya yaitu harus melengsarkan sebelum masa lengser yang resmi. Karena dengan melengsarkan sebelumnya, maka kita akan bisa menuntut hukuman-hukuman yang tentu banyak yang mengatakan harus dipenjarakan, ya. Walaupun secara emosi katanya digantung di Monas, tapi itu kan namanya suatu sulit diwujudkan dalam bentuk hukum. Tetapi kalau kemudian dipenjarakan atau dihukum seumur hidup, itu ada nomenklaturnya secara hukum. Nah, inilah kalau tadi ditanya bagaimana cara mewujudkan itu, ini harus dilakukan. Tentu caranya banyak sekali. Kita nggak perlu mengajari selama ini, banyak sekali hal-hal yang dilanggar kebohongannya, ya, tidak terbukti, dan apabila itu tidak dituntut, maka itu menjadi beban kekuasaan yang akan datang. Pemerintahan berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mengawali saja teman-teman, karena insya Allah sebentar lagi kita akan mulai. Kita akan meminta pandangan beliau. Kemarin kita sudah live membahas soal ekspor pasir yang dilakukan dan disetujui oleh Kementerian Perdagangan melalui Permendak nomor 20, nomor 21 dan 22, peraturan Kementerian Perdagangan tahun 2024, dan landasannya adalah dari Kementerian SDM dan KKP menurut Permendak, dan sampai hari ini masih saling lempar. Oke, kita mulai teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini kita bersama tokoh petisi 100 sekaligus Presiden KISDI. Dia adalah Pak Haji Mursalid. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita hampir setiap malam live di berbagai tempat karena ini mendesak teman-teman. Karena kurang dari 1 bulan Jokowi akan lengser. Ya. Dan para tokoh ulama mahasiswa sudah turun, kita lihat. Kemudian kemarin ada acara Pak Amin juga. Kalaupun lengser sekarang, alhamdulillah, ketika lengser tanggal 20 juga Jokowi harus dipenjara katanya. Nah, menanggapi sikap para tokoh, para ulama ini, dan khususnya para mahasiswa juga, ini seperti apa Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya langsung BTL, Bapak tembak langsung. Tapi saya kira memang penting. Karena ini seperti disebutkan tadi, hari-hari menjelang masa lengsernya Jokowi pada tanggal 20 Oktober. Betul. Dan kita tahu keinginan rakyat sudah bertahun-tahun selama ini ingin melengserkan dia karena pelanggarannya begitu banyak dan sangat berat-berat. Ya. Bukan masalah-masalah bisnis kecil, masalah kecurangan, tipuan-tipuan dan sebagainya, tetapi masalah-masalah yang besar, termasuk membahayakan bangsa dan negara dan negeri kita. Ya. Betul-betul dari sisi misalnya tadi sebut masalah pasir, ini bukan persoalan yang sepele. Ya. Oleh karenanya kita harus mampu mewujudkan demo-demo, protes-protes ke DPR dan sebagainya untuk melengsarkan dia dan tidak terjadi. Maka dengan cara apa dalam waktu pendek seperti ini? Ya. Yaitu tentunya kita lihat, saya alhamdulillah sangat bersyukur nampaknya ada beberapa para tokoh dan kelompok yang ingin mewujudkan melalui penggugatan hukum. Oke, mantap. Tetapi tidak cukup di situ. Yang akan lebih merasakan gerakan ini kalau akan lebih besar.
seluruh provinsi, seluruh tokoh ya, di daerah-daerah, angkatlah salah satu yang kita semua lihat, pelanggaran-pelanggaran itu diwujudkan dalam bentuk tuntutan hukum dan harus untuk dituntut. Cara menuntutnya tentunya yaitu harus melengsarkan sebelum masa lengser yang resmi. Karena dengan melengsarkan sebelumnya, maka kita akan bisa menuntut hukuman-hukuman yang tentu banyak yang mengatakan harus dipenjarakan, ya. Walaupun secara emosi katanya digantung di Monas, tapi itu kan namanya suatu sulit diwujudkan dalam itu hukum. Tetapi kalau kemudian dipenjarakan atau dihukum seumur hidup, itu ada nomenklaturnya secara hukum. Nah, inilah kalau tadi ditanya bagaimana cara mewujudkan itu, ini harus dilakukan. Tentu caranya banyak sekali. Kita nggak perlu mengajari selama ini banyak sekali hal-hal yang dilanggar kebohongannya, ya, tidak terbukti, dan apabila itu tidak dituntut, maka itu menjadi beban kekuasaan yang akan datang. Pemerintahan berikutnya, ya. Kemudian saya nyambung sedikit tadi sudah singgung masalah pasir. Iya, betul. Ya. Jadi masalah ekspor pasir itu akhirnya Gerindra tidak tahan diri kemudian mengatakan tolong hentikan ekspornya sementara ini ditunda. Artinya apa? Ini urusan nantilah, pemerintahan yang akan datang lah gitu. Nah, yang menarik tentang pelanggaran besar ekspor pasir ini itu dilakukan perundang-undangannya atau peraturannya diwujudkan atau dibuat oleh Menteri Perdagangan. Yes. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan sekarang yang digadang-gadang oleh orang untuk bertanggung jawab terhadap itu. Dan kita lihat nampaknya sebelum perwujudan itu makin membesar, nampaknya Zulkifli Hasan mengutus jubir dari wakilnya mungkin, ya, mengatakan bahwa kami hanya membuat undang-undang itu yang meminta kepada kami, katanya Menteri Kelautan dan Perikanan, dan yang kedua Menteri SDM. Nah, ini kelihatan mereka sudah saling lempar-lemparan. Saya kira apakah mereka juga akan kemudian menyatakan bahwa semua ini adalah gara-gara presiden, ya, yang selama ini presiden mengatakan itu tanggung jawab menteri masing-masing. Nah, ini harus diwujudkan di dalam tuntutannya dalam masalah pasir itu, karena dampaknya kita tahu. Pertama, melakukan kebohongan, ya, yang melakukan ekspor pasir itu karena itu sedimen bukan pasir, ya. Dan mengapa Susi diganti? Salah satunya tentunya dia menolak terhadap penggerogotan pasir-pasir di pulau-pulau kecil yang hampir tenggelam. Dan yang penting, di mana pasir itu dialihkan, yaitu ke sebuah negeri Singapura yang untuk membuat pulau tentunya akan menjorok ke sini dan menghilangkan beberapa pulau-pulau. Ini bukan saja penjajahan, pencurian, tetapi penghinaan kepada undang-undang. Dan walaupun ada 66 lebih perusahaan yang diperkenankan untuk melakukan ekspor itu, gitu. Ya. Beda dengan PIX yang hanya 2 perusahaan yang melakukan ini. Nah, artinya kalau ini tidak dituntut secara hukum, maka dia akan melenggang dengan aman, dan ini akan berat, ya. Nah, akan menjadi permulaan sambutan masyarakat terhadap presiden yang akan datang kalau dia mengkoreksi, ya. Apalagi memenuhi permintaan presiden yang lama agar menteri-menteri yang bermasalah bagi rakyat ini dipasang lagi di dalam kementeriannya. Ini hari-hari yang bagus. Saya yakin Presiden Prabowo yang akan dilantik misalnya itu sudah menunjukkan sikap melalui jubir Gerindra tadi. Yang kedua, saya lihat juga anak buah Pak Presiden, calon presiden, yaitu Ferry Yuliantono, saya kira hadir di dalam bagaimana sikap tokoh-tokoh rakyat, sikap tokoh-tokoh, ya, hukum yang akan mempersoalkan masalah pencaplokan atau penguasaan tanah secara ilegal oleh para oligarki. Nah, di situ saya kira
akan menjadi sikap dan akan menjadi suatu beban bagi presiden yang akan datang kalau mendiamkan, apalagi memenuhi permintaan Presiden Jokowi, memenuhi untuk mendudukan menteri-menteri yang dia inginkan. Saya kira mungkin itu. Cukup panjang tapi perlu. Ya, mungkin semuanya menarik tadi ya, baik soal bagaimana para tokoh sudah mulai bergerak menunjukkan keseriusan untuk memakzulkan Presiden Jokowi, dan saya pikir banyak rakyat juga sepakat soal itu. Karena kalau kita lihat hampir seluruh masyarakat hari-hari ini mendapatkan kesulitan ya, baik soal ekonomi maupun soal pendidikan ya, karena harga terus naik, pajaknya juga semakin naik, maka sudah di detik-detik terakhir, apalagi kalau kita lihat berita-berita terbaru, anak-anak Pak Jokowi juga membuat ulah ya, adanya akun Fufu Fafa, kemudian terakhir kemarin si Kaisang kunjungan dengan menyatakan pakai kaos anak Pak Mulyono, ini kan semakin menunjukkan jati diri dia sebenarnya. Nah, berikutnya tadi soal pasir tadi, mungkin nanti itu ditanggapi juga oleh Pak Mas Rekan, tapi soal pasir ini saya pikir tadi penting sekali, karena ini bukan hanya soal tanah yang dijual ya, 1 hektar 2 hektar, tapi ini 3,3 miliar kubik pasir yang akan diekspor. Artinya itu bukan hanya dari satu laut saja, itu bisa banyak laut yang kemudian nanti akan dikeruk pasirnya untuk diekspor. Nah, maka sudah saatnya tadi disebutkan para tokoh untuk melakukan gugatan di berbagai daerah, dan mungkin nanti juga akan ada di Jakarta nampaknya. Nah, berikutnya mungkin kita akan soal ini Pak ya, soal pemakzulan ini. Banyak masyarakat yang mempertanyakan apa bedanya kalau kemudian kita makzulkan sebelum dia lengser dan setelah ini kan tinggal sebentar lagi, kenapa kita nggak nunggu sampai tanggal 20 Oktober, dia kan lengser sendiri, nggak perlu dilengserkan sekarang. Nah, nanti itu yang pertama, terus yang kedua nanti mohon disinggung soal anak-anaknya. Silakan Pak. Ya, jadi sangat penting sekali mewujudkan keinginan dia lengser, yaitu jauh-jauh hari, dan ini dia akan habis masa jabatannya. Kalau tidak dilengserkan, berarti itu mempunyai arti satu, ya, upaya rakyat untuk mengkoreksi dan melengserkan dia tidak berhasil, karena dia akan turun dengan secara biasa. Yang kedua, yaitu tidak akan terkoreksi dan menjadi beban presiden yang akan datang, karena rakyat tetap fokus terhadap kesalahan-kesalahan dia, bukan saja secara kepribadian yang jahat, memecah-mecah secara hubungan masyarakat, dalam partai, dalam segala macam itu. Nah, kalau sekarang terkoreksi dan dituntut, artinya presiden melihat bagaimana tuntutan rakyat dan harus mewujudkan di dalam kesalahan-kesalahannya itu. Dan yang ketiga, tidak akan sempat ya, presiden mendatang itu fokus kepada itu, karena dia akan fokus pada pembangunan menjadi program, menjadi visi misi dari presiden itu. Tadi akan lebih terbiaskan kejahatan-kejahatan itu. Maka itu menjadi penting. Nah, ini sudah merata, keinginan ini tidak ada perbedaan di tengah masyarakat. Bahkan kemarin katanya 22 September akan ada gerakan berani mati untuk membela Jokowi. Faktanya nol besar. Ya. Faktanya nol besar. Ya. Artinya apa? Itu adalah merupakan kemenangan rakyat. Kemenangan rakyat untuk malu, untuk mewujudkan keinginan-keinginannya itu. Ya. Saya melihatnya seperti itu. Bagaimana ada orang masuk menjadi pasukan berani mati terhadap presiden yang konyol, presiden yang sangat penjajah, presiden yang sangat tidak adil, yang melanggar hukum banyak sekali. Belum kita singgung nanti masalah
masalah PSN yang sangat menghina rakyat. Nah, kedua, yaitu tentang anaknya. Ya. Ya. Bukan masalah perilaku buruk anaknya. Orang sudah tahu lah, namanya anak itu tidak jauh dari bagaimana kelakuan orang tuanya. Iya. Tetapi masalahnya dia juga akan dilantik menjadi wakil presiden. Iya. Nah, banyak orang mengatakan setelah dilantik, orang itu harus segera dibatalkan karena kejahatan-kejahatan dan buruknya bagaimana yang terungkap di dalam Mufafa itu. Iya. Nah, bahkan banyak para tokoh sudah memberikan jalan hukumnya, termasuk misalnya Profesor Rofli Harun tentang bagaimana bisa diwujudkan untuk pembatalan itu semenjak Undang-Undang 90 MK yang sangat konyol itu. Ya. Nah, jadi itu yang jadi masalah, Mas Arif. Oke. Ya, selain juga daripada akun Mufafa yang diduga Gibran, kan kita lihat juga Kaisang kemarin sempat polemik soal jet pribadi. Kemudian mantunya juga Pak Bobi juga ada polemik soal ekspor nikel ya. Dan itu semuanya itu tadi disebutkan Pak Mursalim menarik menurut saya. Jadi buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Artinya bisa kita lihat lah bahwa ini semua ya bermuara kepada pemimpinnya. Karena kita kan presidensial kita nih, bukan kementerian ya, presiden yang bertanggung jawab tentang itu semua. Dan sudah benar kalau kemudian kita meminta pertanggungjawaban kepada presiden. Nah, berikutnya mungkin ini Pak, rakyat kan sebenarnya saya pikir sudah banyak yang gemas, sudah banyak yang protes. Terbukti dari kemarin misalnya Hari Tani kemarin, para petani juga memenuhi gedung DPR, demo. Kemudian pas tanggal bukan 22 September ya, tapi 22 Agustus mahasiswa juga demo besar-besaran dan rakyat juga nampaknya sudah mulai melakukan protes-protes. Nah, cuman kan masyarakat atau rakyat ini sekarang ini bingung soal apa yang harus dilakukan gitu loh. Apa yang harus mereka lakukan saat ini untuk melakukan pemakzulan itu, langkah-langkahnya seperti apa? Kan mereka di sisi lain misalnya ya, contoh kasus nih Pak, yang di PIK proyek strategis negara kan kita dengar sendiri dari Pak Saidi itu, yang bergerak itu aparat justru. Jadi rakyat diam. Nah, apa yang kemudian harus dilakukan oleh masyarakat? Ya, yang masih ada waktu dan masuk akal, bukan merupakan protes kecuali kalau rakyat mempunyai kekuatan, mempunyai kemampuan ya untuk melakukan revolusi secara bersama-sama untuk mengepung istana, kemudian menduduki istana, kemudian ada para tokoh kemudian membuat semacam presidium. Tapi kan tidak mungkin itu. Nah, satu-satunya adalah gugatan secara hukum. Gugatan secara hukum ini adalah tentu keniscayaan akan terjadi dan akan mungkin karena pemimpin atau para ketua lembaga-lembaga hukum tentunya sekarang ini bisa akan mempunyai keberanian untuk memuluskan ini karena presiden yang sangat ditakuti oleh para mereka itu, presiden yang selalu mencari-cari kesalahan apabila tidak melakukan perintahnya, itu sekarang bisa berani itu. Dan bahkan mungkin lembaga-lembaga lain itu juga akan berani. Maka itu harus diwujudkan. Maka tadi saya sebut jangan hanya di Jakarta saja, ya, terutama kota-kota besar. Dalam seminggu ini satu saja kesalahan yang sangat memilukan dan memalukan, misalnya menyebabkan dia seolah-olah dielu-elukan untuk masuk ke Jakarta karena membawa prestasi mobil SMK. Bukan masalah mobil SMK itu jelek atau tidak, tetapi penipuan luar biasa kepada rakyat. Udah ada 6.000 pembeli dan sebagainya. Ini tidak mungkin bisa dibiarkan. Jadi maka harus dituntut secara hukum ya. Tadi menyinggung masalah PSN ya. Ini kesalahan yang sangat besar dan merupakan kekalahan telak rakyat apabila tidak lakukan gugatan. Oke. Kita tahu bahwa
proyek-proyek PSN itu memang harus digali. Oke. Dari mana adanya PSN PIK misalnya, PSN Rempang, PSN Wadas, PSN itu BSD. dari mana? Ternyata dari Perpres dari mana? Yaitu dari Undang-Undang Omnibus Law itu. Betul. Ya. Dan yang terpenting adalah siapa yang mengeluarkan izin itu. Saya Siapa, kemarin dapat info sepintas dari kumpul para tokoh itu. Bapak Munarman mengatakan bahwa itu asal muasalnya salah satunya adalah dari Menko Perekonomian Erlangga Hartarto. Dia yang mengeluarkan itu harus dikejar. Siapa yang memberikan PSN yang tidak clear ini? Apakah ada pengajuan, ada sudah proses FS dari para pengusaha ini kepada negara, atau negara yang memberikan cuma-cuma kepada mereka, mungkin dari presiden? Ini harus dikejar rakyat dalam minggu depan atau bulan ini. Menurut dorongan Pak Munarman, kita semua mendatangi Menteri Erlangga. Dari mana ini? Kalau dia tidak bisa menjawab, ya, maka ini adalah bisa dijadikan tuntutan hukum, bukan saja kepada Jokowi, tapi kepada Menteri Erlangga juga. Ya. Dan kemudian tentu rakyat bisa mendatangi kantor-kantor pengusaha yang mendapat hak istimewa itu untuk mengolah itu. Harus dihentikan. Ini betul-betul sangat sangat zalim sekali. Rakyat tidak bisa mempunyai rumah dengan tanah katakanlah hanya 50 meter, 60 meter, ya. Sementara ribuan hektar itu diberikan dengan begitu cuma-cuma, dengan cara yang bahkan menguntungkan mereka, yaitu membebaskan tanah dengan cara yang cara, saya tidak mengatakan ilegal, tapi hukum dibuat-buat, diada-adakan dengan untuk menguasai seperti itu. Nah, ini harus dihentikan, karena menurut Bapak Profesor Hafid kemarin saya dengar tentang tanah Indonesia, sebenarnya hampir 50% lebih atau 54% tanah Indonesia itu memang adalah untuk pertanian. Oke. Tetapi kita sekarang ketahui kesulitan bagaimana mencari para petani, mencari petani semua menjadi buruh tani, bukan mengolah taninya dia. Siapa pemiliknya itu menjadi tidak jelas. Ini kalau tidak dihentikan, maka sulit untuk berubah di masa presiden yang akan datang, karena tadi saya katakan banyak sekali yang harus dilakukan. Maka rakyat akan menjadi punya wibawa kalau kita bersama-sama memerdekakan negeri ini dengan mengusir, dengan mengambil tanah-tanah yang dikuasai secara ilegal. Ini menjadi penting sekali untuk proses pemakzulan juga, bagaimana kesalahan yang sangat luar biasa. Ini menjadi tugas kita semua dan menjadi kemuliaan kita semua kalau bisa mewujudkan ini, ya. Rakyat akan merasa bahwa kita ini negara yang sangat luas, punya apa-apa, dan dia juga mempunyai sesuatu yang dia bisa kelola gitu. Sekarang tani buruh, menjadi di kota juga mencari kerjaan susah, di pabrik juga begitu. Jadi tentu akan menghambat perkembangan populasi Indonesia. Mengapa? Karena memang orang sekarang tidak berani. Jangankan tidak berani mempunyai anak lebih dari 2 gitu ya. Mempunyai untuk nikah saja, yang biasanya orang dulu umur 27 sampai umur 35, 40, banyak orang belum nikah. Akibat mungkin kesulitan, tidak punya percaya diri secara ekonomi. Ini harus menjadi perhatian penting sekali. Ya, dan saya pikir tadi lebih menegaskan ya bahwa dalil proyek strategis negara PSN itu bukan hanya ada di PIK 2, dan PIK 2 tadi disebutkan ya ribuan hektar. Kalau menurut datanya Pak Saadi itu hampir 200.000 hektar 200.000 hektar tanah yang ada di sekitaran Tangerang sampai ke PIK itu, pinggiran-pinggirannya itu mau dikelola oleh 2 orang pengusaha besar yang kemarin sudah disebutkan namanya ya. Dan itu hanya satu PSN. Dan menurut Pak Airlangga ternyata bukan hanya itu saja, Pak. Nanti targetnya ada banyak sekali proyek strategis negara. Dan ini kan berbahaya, Pak. Justru PSN ini supaya rakyat mengerti dari mana asal muasalnya. Memang ada PSN yang kita ketahui, misalnya kayak tol
atau apa perusahaan besi di Jawa Barat itu namanya perusahaan BUMN lah ya. Ya, BUMN kita itu memang ada, tetapi ini adanya PIK ini nih dari mana? Ya, diselipkan di mana? Kemudian seolah-olah menjadi legal ya. Padahal ini adalah ilegal. Ya. Walaupun dengan mengubah-ubah hukum, mencuri-curi berada di mana letaknya. Rakyat harus tahu kejahatan seperti itu ternyata yang terjadi dengan prosesnya. Ya, kalau bukan presiden yang busuk, tidak mungkin akan terjadi. Presiden yang mungkin pemahaman saya tentang kebusukan kejahatan dia jauh lebih besar kejahatannya yang diketahui oleh Rocky Gerung, sehingga Rocky Gerung mengatakan ini bajingan sejak dulu. Mungkin karena saking tahunya bagaimana busuk secara pribadi, apalagi secara undang-undang kebijakan yang merugikan rakyat. Ya. Dan seperti kita sudah ketahui ya, secara historis kita kan sudah pernah rakyat menjadi korban, diantaranya soal kasus Wadas, yang mana rakyat terusir dari sana. Kemudian Rempang juga begitu. Ya itu kan dalilnya sama, proyek strategis nasional ketika ingin membangun pabrik kaca besar di sana. Dan itu masyarakatlah yang jadi korban. Dan kali ini ada proyek PIK 2, sama itu nanti masyarakat yang akan jadi korban. Kemudian ada di BSD ya, BSD juga. Jadi apa pentingnya itu? Apa sebenarnya proyek sebenarnya BSD itu mana itu namanya? Itu kan termasuk wilayah-wilayah yang diberikan oleh presiden keistimewaannya. Jadi apa kepentingan nasionalnya? Yang ada adalah menggusur masyarakat yang ada di situ. Dengan kemudian misalnya PIK 2 dengan harga yang sangat kurang ajar, menghina sekali. Kalau kemudian 30 sampai 50 ribu 1 meter, itu kan penghinaan besar terhadap rakyat. Nah, maka mungkin terakhir seruan nih Pak kepada masyarakat semua di jelang akhir lengsernya Jokowi tanggal detik-detik terakhir lah kita sebutkan. Jadi saudara-saudara tercinta sebangsa dan setanah air, marilah kita bertanggung jawab kepada diri kita, bertanggung jawab kepada anak, keluarga, cucu kita yang akan datang. Kalau tidak ingin punah bangsa Indonesia ini, saat-saatnya sekaranglah untuk mengkoreksi dan memberi kemudahan pada presiden yang akan datang supaya tidak menghina sekali. Disebutkan tadi kasus Rempang, hanya kepentingan untuk membuat pabrik kaca yang bisa hanya cukup 5 hektar 10 hektar katakanlah itu, harus membebaskan, harus menguasai tanah sebanyak 177.000 hektar, dan orang dipindahkan dengan alasan itu bukan mengusir tapi proyek strategis negara. Nah, alasannya ini yang begitu-begitu mau dilanjutkan, seorang Bahlil ya, yang katakanlah dia hanya melaksanakan perintah, tapi seorang melaksanakan perintah yang tidak punya hati nurani. Jadi orang-orang seperti ini yang harus dituntut di pengadilan juga. Jadi bersamaan dengan presiden yang akan datang, Presiden Jokowi dengan menteri-menterinya yang melakukan pelaksanaan secara membantu kita. Maka sekali lagi kami serukan, sekaranglah kepedulian kita, pahala besar kita kalau ingin menyelamatkan negeri ya. Berdoa memang dianjurkan, tapi berdoa itu hanya wujud untuk mohon pertolongan pada Allah. Allah memberikan petunjuk untuk kamu menolong, maka lakukanlah. Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu yang akan mengubahnya. Kan begitu. Kita semua hafal seperti itu. Maka kita untuk mewujudkan perubahan itu, maka kita harus peduli ya. Kita nggak bisa berdoa, ya Allah tolong matikan lampu ini. Kita berdoa semua, tidak ada satu orang yang mematikan saklar, kemudian tidak mungkin bisa. Maka beda pahala antara berdoa kemudian orang yang mengajak secara medsos, secara ceramah, apalagi melakukan perjuangan di lapangan, tentu punya resiko, tapi pahalanya sangat besar bagi kita semua. Maka kita harus menyelamatkan negeri kita ini ya. Apabila kita akan keadaan lebih baik, bukan lebih baik keadaan umum, tetapi kita pribadi, kita ini orang-orang kaya,
di tengah atau di bawah kita berdiri ini, semua adalah tambang-tambang yang luar biasa yang Allah memberikan kepada kita, bukan kepada orang lain yang berada di sana, diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang lain dengan cara yang zalim. Maka sekali lagi, apabila kita ingin mengurangi kerja kita, banting tulang, peras keringat, ya, cuma dapat upah yang tidak seberapa, maka kita jadilah ya menjadi orang-orang yang menyadari atas kekayaan ini dan harus memberikan pelajaran berat kepada presiden yang sangat menjajah dan kejam terhadap rakyat. Saya kira ini satu-satunya jalan, yaitu tinggal waktu sedikit, dukunglah para tokoh-tokoh atau Anda juga sekalian melakukan desakan secara hukum untuk makzulkan Jokowi dan menangkapnya dan kemudian proses hukum. Saya kira mungkin itu. Terima kasih Pak Mursyid atas waktunya dan atas diskusinya pada malam hari ini. Insya Allah mudah-mudahan ini menjadi salah satu informasi sekaligus edukasi kepada masyarakat agar tidak takut melawan kezaliman. Tadi ada satu ayat disebutkan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum kecuali kaum itu merubah dirinya sendiri. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.